bahwa ini rekayasa kan nggak bener Mbak ya. Iya. Ya ini makanya ini saya tanyakan ke Anda sebagai kuasa hukum Mbak Putri, apakah ini rekayasa atau real Mbak? Ini real. Sekali lagi saya tekankan kepada netizen. Ya. Untuk kasus ini benar-benar real. Ini bukan rekayasa atau sekedar sensasi atau apapun itu. Yang kalian pikirkan ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadi ini benar-benar real. Untuk Polda Jatim sendiri sudah konfirmasi kepada saya bahwa Polda Jatim telah melakukan surat pemanggilan yang pertama dan telah mengirimkannya di Malang untuk terduga ini, dan terduga hingga saat ini masih mengabaikan dan tidak menjawab panggilan dari Polda Jatim. Ya. Terkena pasal berlapis, yaitu pasal 284, pasal 285, dan pasal 293 Undang-Undang KUHP Buku 2 Bab 14 tentang tindakan asusila. Oh, berarti kena pasal yang berlapis Mbak ya? Iya, dengan hukuman kurungan 9 tahun penjara. Itu kebanyakan itu pasal itu Mbak ya, yang disangkakan kepada seorang Gus atau ulama itu apa Mbak biasanya dititik beratkan ke pasal yang mana dari pasal yang berlapis tadi? Dari pasal yang berlapis ini, terduga ini dititik beratkan di pasal 285 yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para sahabatku, saudara-saudaraku, langsung saja terkait dengan Gus Halu yang berinisial GI, seorang oknum ulama yang ada di Malang. Salah satu kasusnya adalah selain kasus pengobatan abal-abalnya adalah kasus yang juga senter dibicarakan di media massa adalah kasus pelecehan seksual atau kasus asusila. Ada beberapa di antara mereka yang berani melaporkan, wanita yang menjadi korban itu yang berani melaporkan atau berterus terang kepada media massa, termasuk melaporkan langsung ke Polda. Nah saya pribadi yang mengupload kasus itu dulu, kasus wanita itu terutama yang bernama inisial Putri itu kami yang sejalur yang sama-sama mengupload di channel kami itu dianggap oleh fan-fannya, subscribernya terutama itu dianggap fitnah, memfitnah Gus Halu itu dianggap iri, bahwa itu hoax, bahwa itu hoax saja gitu loh. Dan beberapa pihak lain lagi juga meragukan hal itu, bahwasanya bukti-buktinya diragukan itu tidak kuat, dianggap tidak kuat, sehingga Polda mengabaikannya atau Polda tidak melanjutkan mengusut kasus itu. Nah kali ini bukti. Ini langsung wawancara salah seorang sahabat investigator, mewawancari langsung kepada kuasa hukumnya Mbak Putri itu. Mbak Putri yang bernama samaran Mbak Putri, korban dari pelecehan seksual oleh yang terduga Gus Halu berinisial GI itu. Nah ini bukti wawancara langsung diakui oleh kuasa hukumnya bahwasanya proses hukum berlangsung, berjalan, berproses. Ini perlu ketahui fan-fannya dan subscribernya, ini bukan hoax tapi sedang berproses. Bahkan sudah tahap panggilan pertama. Jadi Polda sudah melayangkan surat pemanggilan pertama kali tahap awal kepada Gus Halu. Dan sayang sekali Gus Halu itu berinisial G itu mengabaikannya. Kalau sampai dalam waktu yang ditentukan tetap mengabaikan, maka rencananya Polda mengadakan pemanggilan yang kedua. Kalau diabaikan lagi, maka sampai pemanggilan ketiga semuanya diabaikan, maka Polda secara aturan yang benar akan memanggil langsung, mendatangi langsung ke tempat GI itu, ke tempat Gus berinisial GI itu. Artinya melakukan penangkapan paksa. Apabila bersembunyi maka terjadi yang disebut DPO, daftar pencarian orang, kayak terorisme itu saudara-saudaraku. Jadi ini bukti. Bahkan ditegaskan oleh kuasa hukumnya itu, kasus ini korban Mbak Putri ini, nama samaran Mbak Putri ini itu terduga Gus Halu itu kena pasal berlapis, 3 pasal, ya ini pasal berlapis. Nah salah satunya yang paling parah adalah disebut
pasal pasal 285 tentang pemerkosaan. Wah, ini parah sekali ya, tentang pemerkosaan saudara-saudaraku. Nah, selanjutnya untuk kasus yang Mbak Putri yang pernah saya upload ini, saya screenshot gambarnya yang saya jadikan background dari audio saya ini. Demikian sahabat-sahabatku, selanjutnya disimak dengan baik-baik, terutama fan-fannya, subscribernya. Ini bukti bukan fitnah lagi, tolong perhatikan. Dan untuk semua netizen sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, langsung saja disimak baik-baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Mbak, maaf, kemarin saya habis dari kantor advokat hukum ya, Sebastian dan rekan. Terus saya dikasih kontak Anda untuk menemui Anda untuk meminta penjelasan, Mbak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Ini. Dengan saya Felicia Tesalonika. Mbaknya bagian apa di kantor advokat hukum ini? Saya bagian law office di kantor Sebastian dan rekan. Law office itu apa, Mbak? Tugasnya apa sih? Boleh tahu? Public relation, Pak. Oh, berarti yang menjelaskan ke masyarakat ya. Iya, benar sekali. Mbak, gini, minta informasinya ya yang detail. Itu dulu kalau nggak salah itu ada kasus pelecehan ya, ada kasus asusila ya. Iya. Itu namanya inisialnya Ika ya, cuman nama samarannya itu Putri ya. Iya. Sempat viral di YouTube, di internet ya, di dunia sosial media lah. Iya. Apakah betul, Mbak, mau konfirmasi aja, sudah melapor ke Anda, ditunjuk sebagai kuasa hukumnya? Iya. Sudah betul ya, Mbak? Iya, sudah benar sekali, Pak. Benar ya. Itu tanggal berapa, Mbak, pelaporannya ke Polda, Mbak? Untuk kasus ini sendiri, pelaporannya ke Polda tanggal 15 Desember kemarin 2020, Pak. 15 Desember Iya. 2020. Iya, benar sekali. Itu berarti diduga korban sudah melapor didampingi dengan kuasa hukum Anda ya? Iya, benar sekali, Pak. Yang mendampingi Anda sama Pak Sebastian sendiri atau bagaimana, Pak? Yang mendampingi Mbak Putri ini tadi. Ya. Yang mendampingi Mbak Putri sendiri adalah saya, Pak. Oh gitu. Iya. Terus Pak Sebastian sendiri kan sebagai pemilik dari kantor advokat itu lagi kemana, Mbak? Boleh tahu, Mbak? Kebetulan sekali sebagai pemilik Pak Sebastian sedang ada urusan mendadak. Tapi nanti misalkan di persidangan dibutuhkan ya Iya. tenaganya ya. Iya, benar sekali, Oke. Pak. Mbak, minta informasinya itu di Polda kemarin. Selesai pelaporan ada apa, Mbak? Kok kita sebagai masyarakat kok nggak ada info apa-apa ya sampai awal tahun ini gitu? Iya, jadi setelah pelaporan itu tadi, Pak, kemarin Polda menjelaskan kepada kita bahwa Polda sudah melakukan dan mengirimkan surat pemanggilan terhadap terduga ini, Pak. Oh gitu ya? Iya. Soalnya media kan biasa ya, kayak TV, wartawan kan biasanya kalau ada pemanggilan kan dikabari, kok ini kok tidak ada kabar ya. Itu kapan, Mbak, kira-kira pemanggilannya itu terhadap Pemanggilan terduga ini tadi, Pak. Iya. Untuk pemanggilan terduga ini Polda telah mengeluarkan surat dan mengirimkan kepada terduga ini pada tanggal 16 Januari 2020. baru minggu Dan kemarin hingga ya? saat ini, Pak, Iya. terduga belum mendatangi Polda atau belum mengonfirmasi ini semua. Kemungkinan bisa dianggap mengabaikan panggilan dari Mengabaikan. kepolisian. Siapa, Mbak? Terduganya namanya siapa, Mbak? Boleh tahu? Inisialnya aja. Terduga ini seorang ulama yang berinisial GI Dari mana? Kok dari Malang. dari Malang ya? Iya. Oke. Berarti dari info dari Polda Jatim itu
tanggal berapa Mbak? 16 ya? Iya, tanggal 16 Desember, 16 Januari, Januari. 2021. Sudah mengirimkan surat resmi ya pemanggilan ke Terbuka ini. Iya, sudah. Sudah ya. Dari Polda sudah mengirimkan Sudah. surat resmi pemanggilan pertama untuk terbuka. Terus respon dari ini Malang Mbak, respon dari terduga ini bagaimana Mbak? Terduga belum ada respon hingga saat ini, Pak. Belum ada sama sekali ya. Belum sama sekali. Terus informasi ini apakah sudah sampai ke keluarga korban pelecehan atau Mbak Putri itu? Untuk informasi ini saya sudah sampaikan kepada korban pelecehan ini tadi, yaitu keluarga Mbak Putri. Dan saya juga sampai sekarang hingga saat ini masih sangat sering untuk berkontak-kontakan dengan keluarga Mbak Putri. Ya. Ya. Responnya bagaimana Mbak keluarga dari Mbak Putri setelah dapat info kalau terduga GI ini sudah dipanggil, sudah dikirimkan surat pemanggilan lah. Dan terbukti mengabaikan gitu, Pak. Iya, Responnya itu bagaimana? responnya dari keluarganya Putri itu bagaimana? Oh, Iya. jadi responnya dari keluarga Mbak Putri ini saat saya menceritakan terduga telah dilakukan pemanggilan oleh kepolisian dan terduga ini terbukti mengabaikan, keluarga Mbak Putri ini sangat kecewa dan berharap banyak kepada saya dan kepolisian pihak Polda untuk segera melakukan pemanggilan kedua, Pak. Sedangkan pemanggilan kedua ini membutuhkan waktu 14 hari hingga 1 bulan kerja. Oh, berarti lama juga ya Mbak? Iya. Berarti gimana Mbak? Saya kan orang awam nggak tahu ya itu proses pemanggilan pertama sama kedua sama ketiga itu prosesnya berapa hari? Tolong dijelaskan Mbak biar masyarakat tahu. Iya. Untuk pemanggilan kedua ini, dari pemanggilan pertama ke pemanggilan kedua itu prosesnya sebanyak 14 hari sampai 30 hari kerja atau 1 bulan. Ya. Dan jika pemanggilan kedua ini terduga masih mengabaikan A, dari Polda ini akan melakukan pemanggilan ketiga dengan waktu yang sama. Dan pemanggilan ketiga ini jika terduga masih juga mengabaikan, dari Polda akan langsung datang ke rumah terduga untuk melakukan tindakan penangkapan. Ya, berarti Jadi statusnya sudah tertangkap karena dia terbukti mengabaikan pemanggilan tadi. Oh gitu. Ya. Ya. Begini Mbak, mengenai keluarga korban Mbak Putri ya, Iya. nama samaran lah. Itu apa Mbak yang selama ini dikomunikasikan ke Anda sebagai kuasa hukumnya? Komunikasikan ke saya gitu. Maksudnya Apa? Ngomong apalah ke sampean gitu waktu? ya Mbak Putri sangat minta tolong sekali Mbak, Pak, agar kasus ini benar-benar saya kawal dengan agar cepat selesai gitu. Iya. Terus gini Mbak, di media sosial ya, khususnya di YouTube kan terjadi hoax ya, atau terjadi berita yang menyebutkan kalau kasus ini nggak jelas, kasus ini nggak tertangani secara insentif atau nggak ada titik lanjutnya. Itu bagaimana Mbak tanggapan Anda sebagai kuasa hukumnya? Iya, tanggapan saya untuk berita yang telah simpang siur ini di sosial media itu Pak. Saya di sini juga ingin sekalian meluruskan juga ya kepada netizen dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk memberitahukan bahwa sebenarnya kita itu benar-benar mengurus kasus ini dengan baik Pak. Kita benar-benar mengawal kasus ini dan juga ini Polda juga sudah melakukan proses banyak dan juga sudah melakukan pemanggilan Pak. Kita bukan mengabaikan kasus ini, tidak Pak. Kita benar-benar sedang proses di sini. Ya, begini Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya dari pihak keluarga korban ya, si Mbak Putri ini yang pernah dilecehkan seorang ulama Gus ya, Oknum Gus, itu apa Mbak keluarganya pesan apa ke Anda sebagai kuasa hukumnya? Keluarga Mbak Putri ini sudah benar-benar menyerahkan sepenuhnya ini kepada kami, kepada saya juga Pak. Dan mereka berharap agar ini segera saya selesaikan atau kami selesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terus ini Mbak, apa respon dari terutama mamanya ya, mamanya kan sangat mencintai korban si Mbak ini, si Mbak Putri ini. Reaksinya apa Mbak setelah mendengar kalau viral di media sosial kalau anaknya menjadi salah satu korban pelecehan? Tentu saja jika dilihat secara psikologis, ibu korban ini benar-benar merasa sangat terpukul dan sangat terpuruk Pak. Saya tahu sendiri kondisinya karena saya sering berhubungan dengan keluarga korban.
khususnya ibunya. Ibunya ya. Iya, karena korban sendiri ini juga termasuk anak semata wayang mereka. Gitu. Iya. Terus ini Pak, untuk Polda Jatim ya, itu menjanjikan apa ke Anda sebagai lawyer, sebagai kuasa hukumnya? Untuk Polda Jatim sendiri sudah konfirmasi kepada saya bahwa Polda Jatim telah melakukan surat pemanggilan yang pertama dan telah mengirimkannya di Malang untuk terduga ini, dan terduga hingga saat ini masih mengabaikan dan tidak menjawab panggilan dari Polda Jatim. Ya, terus Polda Jatim responnya bagaimana setelah terduga ini enggak apa ya, istilahnya tidak mengabaikan lah. Apa yang dilihat Anda sebagai kuasa hukum? Yang saya lihat, jika terduga masih mengabaikan pemanggilan dari Polda Jatim, pemanggilan pertama, Polda Jatim akan melakukan pemanggilan kedua. Pemanggilan kedua ini akan turun 14 hari sampai 30 hari kerja atau 1 bulan. Untuk pemanggilan kedua Mbak, seandainya nggak datang ya, terus Iya. pemanggilan ketiga juga nggak datang, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang disampaikan ke Anda? Pihak kepolisian akan langsung melakukan tindakan yang terukur secara profesional dan akan langsung mendatangi rumah terduga atau yang biasa disebut melakukan penangkapan. Begitu. Iya. Misalkan Mbak, ini sekedar ini ya, angan-angan aja. Iya. Kan saya orang awam ya, mewakili masyarakat. Waktu pemanggilan ketiga itu terduga ini, yang diduga ini nggak ada di tempat atau keluar negeri itu atau keluar pulau itu, bagaimana Mbak? Terduga ini akan masuk ke dalam daftar pencarian. Apa ya? Di DPO ya? Iya, Oh gitu. Berarti sekarang belum DPO ya? Belum kayaknya. belum. Belum ya, Iya. masih pertama Terduga ya. masuk ke dalam DPO saat dia tidak bisa melakukan tidak bisa mendatangi pemanggilan ketiga, dan juga saat disampen ke rumah oleh pihak kepolisian, terduga tidak ada di rumah, terduga sudah masuk dalam status DPO. DPO ya, Iya. daftar pencarian orang. Iya. Kayak teroris berarti Mbak ya. Iya. Nah ini yang terakhir Mbak, himbauan apa yang Mbak ini sampaikan sebagai kuasa hukum dari Mbak Putri ke masyarakat kita yang selama ini menunggu informasi yang sangat dinantikan ini, apa Mbak? Iya. Himbauannya saya mohon untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga netizen Indonesia agar lebih cerdas lagi dalam menyaring informasi. Karena yang kita tahu semua tahu, berita hoax itu sudah sangat menyebar, itu sangat mudah sekali sejak adanya sosial media ini. Dan saya mohon segala berita yang terdapat di dalam sosial media itu harus benar-benar disaring dengan baik. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman antara masyarakat, netizen, dan juga kami dari pihak kuasa hukum Mbak Putri ini tadi, dan juga dari Polri. Ya ini Mbak, ini mungkin sekedar pertanyaan yang sangat penting ya Mbak. Ini kan apa, kuasa hukumnya ini kan sudah lama ya mendampingi Mbak Putri ya untuk proses ke pelaporan ke Polda ya. Iya. Apa Mbak kendalanya selama ini, mungkin kurang apa lah gitu, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat gitu. Kendalanya dalam proses hukum atau bagaimana Pak? Nah, kendalanya dari korban ini apa? Kok sampai sekarang ini baru dipanggil? Oh, kendalanya dari proses hukum, dari proses pelaporan korban ini Pak? Iya. Ya, kendalanya itu ya biasanya di prosesnya Pak. Jadi karena yang saya sebutkan tadi, untuk satu surat pemanggilan saja itu membutuhkan waktu 14 hari sampai 30 hari Pak. Jadi kendalanya mungkin karena proses hukumnya ini yang agak lama Pak. Dan juga ditambah kita juga perlu mengumpulkan, bukan kita penyidik juga perlu mengumpulkan banyak barang bukti agar memperkuat bukti yang ada, agar terduga bisa dihukum dengan sesuai hukum yang berlaku. Ya mudah-mudahan apa namanya ini apa sebagai informasi yang penting Mbak ya, Iya. biar masyarakat ini atau netizen ini bisa berpikir lebih logis ya, soalnya yang berkembang selama ini kan nggak benar itu. Iya, benar. Kalau kasus ini nggak jelas bahwa laporan perempuan ini hoak, Iya. bahwa ini rekayasa, kan nggak benar Mbak ya. Iya. Ya ini makanya ini saya tanyakan ke Anda sebagai kuasa hukum Mbak Putri, apakah ini rekayasa atau real Mbak? Ini real. Sekali lagi saya tekankan kepada netizen
Ya. Untuk kasus ini benar-benar real, ini bukan rekayasa atau sekedar sensasi atau apapun itu. Yang kalian pikirkan ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadi ini benar-benar real. Ya, ini Mbak terkait dengan pasal ya. Ya. Pasal apa yang dituduhkan kepada terduga seorang Gus ini Mbak, atau ulama ini? Untuk pasal yang dituduhkan kepada terduga ini terkena pasal berlapis, yaitu pasal 284, pasal 285, dan pasal 293 Undang-Undang KUHP buku 2 bab 14 tentang tindakan asusila. Oh, berarti kena pasal yang berlapis Mbak ya? Iya, dengan hukuman kurungan 9 tahun penjara. 9 tahun ya? Iya. Itu materinya sudah Anda lampirkan ya ke Polda ya tempo hari ya? Sudah ya? Iya, sudah. Mengenai Materi pasal-pasal itu ya? Iya, materi sudah kami lampirkan kepada Polda tempo hari. Sama bukti-buktinya sudah lengkap semua ya? Untuk buktinya memang sudah beberapa bukti sudah kami serahkan kepada Polda. Tapi kami masih terus memperkuat buktinya lagi, Pak. Gitu. Ya. Berarti sampai detik ini itu masih melengkapi bukti-bukti itu ya, Ya, Mbak? agar nanti sampai di persidangan kami benar-benar bisa tepat. Oh, betul. Ya. Itu kebanyakan itu pasal itu, Mbak ya, yang disangkakan kepada seorang Gus atau ulama itu apa Mbak biasanya dititik beratkan ke pasal yang mana dari pasal yang berlapis tadi? Dari pasal yang berlapis ini terduga ini dititik beratkan di pasal 285 yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan ya? Iya. Oh gitu. Ya. Oh ya, mudah-mudahan bener. Ya. Soalnya saya nggak paham masalah pasal. Ini Mbak terkait sama pasal ya, kan ini kan soal hukum ya. Setelah dulu melaporkan ke Polda terkait dengan pasal itu Mbak, dengan hukuman yang 9 tahun tadi ya, itu kira-kira Anda sebagai kuasa hukumnya ini bisa nggak untuk menjerat terduga ini dengan pasal yang berlapis itu? Maksudnya ini menjerat ke Hukumnya ya, bisa nggak itu disangkakan gitu loh? Oh bisa Pak, sesuai dengan yang kami kumpulkan semua buktinya sudah cukup kuat sebenarnya Pak. Gitu. Tapi kita tetap terus-terusan mencari bukti lagi agar lebih tidak bisa Ya, terkalahkan. boleh tahu Mbak itu buktinya apa Mbak yang sudah disampaikan ke Anda? Bukti dari korban ini ya, korban Mbak Putri itu boleh tahu sedikit aja apa? Salah satunya bukti yang telah diberikan dari Mbak Putri kepada saya yaitu bukti chat aja ya? Iya. Kayak visum gitu Mbak, apa ada? Untuk visumnya masih menyusul Pak. Menyusul ya? Iya. Soalnya ini kan kejadiannya sudah lama ya? Iya. Sudah lama, sekitar tahun 2020 ya? Iya. Bulan Juni, Juli saya kurang paham. Apakah bisa Mbak meminta visum ke dokter atau ke rumah sakit untuk kejadian itu menurut hukum? Bisa Pak, sangat bisa sekali. Masih Karena itu bisa, juga termasuk salah satu dari yang dibutuhkan sebagai barang bukti juga. Selain chat terus apa nanti hasil visum, apalagi Mbak barang bukti yang menguatkan klien Anda? Barang bukti yang menguatkan klien saya yaitu saksi dari pihak. Ada saksinya ya? Iya, ada saksinya. Dari pihak mana? Dari pihak keluarga atau dari pihak masyarakat yang melihat itu? Dari pihak masyarakat yang melihat itu Pak. Oh, ada juga ya Mbak ya? Ada Pak. Oh, luar biasa ya, mudah-mudahan ini saksi bisa menjadi saksi kunci ya di persidangan nanti untuk membantu korban untuk mencari keadilan ya Mbak. Ya, begini Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya dari pihak keluarga korban ya, si Mbak Putri ini yang pernah dilecehkan seorang ulama Gus ya, oknum Gus itu apa Mbak, keluarganya pesan apa ke Anda sebagai kuasa hukumnya? Keluarga Mbak Putri ini sudah benar-benar menyerahkan sepenuhnya ini kepada kami, kepada saya juga Pak. Dan mereka berharap agar ini segera saya selesaikan atau kami selesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terus ini Mbak, apa respon dari terutama mamanya ya? Mamanya kan sangat mencintai korban si Mbak ini, si Mbak Putri ini. Reaksinya apa Mbak setelah mendengar kalau viral di media sosial kalau anaknya menjadi salah satu korban pelecehan? Tentu saja jika dilihat secara psikologis, ibu korban ini benar-benar merasa sangat terpukul dan sangat terpuruk Pak.
Saya tahu sendiri kondisinya karena saya sering berhubungan dengan keluarga korban, khususnya ibunya. Ibunya ya. Iya, karena korban sendiri ini juga termasuk anak semata wayang mereka. Gitu. Iya. Terus ini Pak, untuk Polda Jatim ya, itu menjanjikan apa ke Anda sebagai lawyer, sebagai kuasa hukumnya? Untuk Polda Jatim sendiri sudah konfirmasi kepada saya bahwa Polda Jatim telah melakukan surat pemanggilan yang pertama dan telah mengirimkannya di Malang untuk terduga ini, dan terduga hingga saat ini masih mengabaikan dan tidak menjawab panggilan dari Polda Jatim. Ya, terus Polda Jatim responnya bagaimana setelah terduga ini enggak apa ya, istilahnya tidak mengabaikan lah. Apa yang dilihat Anda sebagai kuasa hukum? Yang saya lihat, jika terduga masih mengabaikan pemanggilan dari Polda Jatim, pemanggilan pertama, Polda Jatim akan melakukan pemanggilan kedua. Pemanggilan kedua ini akan turun 14 hari sampai 30 hari kerja atau 1 bulan. Untuk pemanggilan kedua Mbak, seandainya nggak datang ya, terus Iya. pemanggilan ketiga juga nggak datang, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang disampaikan ke Anda? Pihak kepolisian akan langsung melakukan tindakan yang terukur secara profesional dan akan langsung mendatangi rumah terduga atau yang biasa disebut melakukan penangkapan. Begitu. Iya. Misalkan Mbak, ini sekedar ini ya, angan-angan aja. Iya. Kan saya orang awam ya, mewakili masyarakat. Waktu pemanggilan ketiga itu terduga ini, yang diduga ini nggak ada di tempat atau keluar negeri itu atau keluar pulau itu, bagaimana Mbak? Terduga ini akan masuk ke dalam daftar pencarian. Apa ya? Di DPO ya? Iya, Oh gitu. Berarti sekarang belum DPO ya? Belum kayaknya. belum. Belum ya, Iya. masih pertama Terduga ya. masuk ke dalam DPO saat dia tidak bisa melakukan tidak bisa mendatangi pemanggilan ketiga, dan juga saat disampen ke rumah oleh pihak kepolisian, terduga tidak ada di rumah, terduga sudah masuk dalam status DPO. DPO ya, Iya. daftar pencarian orang. Iya. Kayak teroris berarti Mbak ya. Iya. Nah ini yang terakhir Mbak, himbauan apa yang Mbak ini sampaikan sebagai kuasa hukum dari Mbak Putri ke masyarakat kita yang selama ini menunggu informasi yang sangat dinantikan ini, apa Mbak? Iya. Himbauannya saya mohon untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga netizen Indonesia agar lebih cerdas lagi dalam menyaring informasi. Karena yang kita tahu semua tahu, berita hoax itu sudah sangat menyebar, itu sangat mudah sekali sejak adanya sosial media ini. Dan saya mohon segala berita yang terdapat di dalam sosial media itu harus benar-benar disaring dengan baik. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman antara masyarakat, netizen, dan juga kami dari pihak kuasa hukum Mbak Putri ini tadi, dan juga dari Polri. Ya ini Mbak, ini mungkin sekedar pertanyaan yang sangat penting ya Mbak. Ini kan apa, kuasa hukumnya ini kan sudah lama ya mendampingi Mbak Putri ya untuk proses ke pelaporan ke Polda ya. Iya. Apa Mbak kendalanya selama ini, mungkin kurang apa lah gitu, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat gitu. Kendalanya dalam proses hukum atau bagaimana Pak? Ya, kendalanya dari korban ini apa? Kok sampai sekarang ini baru dipanggil? Oh, kendalanya dari proses hukum, dari proses pelaporan korban ini Pak? Iya. Ya, kendalanya itu ya biasanya di prosesnya Pak. Jadi karena yang saya sebutkan tadi, untuk satu surat pemanggilan saja itu membutuhkan waktu 14 hari sampai 30 hari Pak. Jadi kendalanya mungkin karena proses hukumnya ini yang agak lama Pak. Dan Gitu juga ya. ditambah kita juga perlu mengumpulkan bukan kita penyidik juga perlu mengumpulkan banyak barang bukti agar memperkuat bukti yang ada, agar terduga bisa dihukum dengan sesuai hukum yang berlaku. Ya mudah-mudahan apa namanya ini apa sebagai informasi yang penting Mbak ya, Iya. biar masyarakat ini atau netizen ini bisa berpikir lebih logis ya, soalnya yang berkembang selama ini kan nggak benar itu. Iya, benar. Kalau kasus ini nggak jelas bahwa laporan perempuan ini hoak, Iya. bahwa ini rekayasa, kan nggak benar Mbak ya. Iya. Ya ini makanya ini saya tanyakan ke Anda sebagai kuasa hukum Mbak Putri, apakah ini rekayasa atau real Mbak?
ini real. Sekali lagi saya tekankan kepada netizen, Iya. untuk kasus ini benar-benar real. Ini bukan rekayasa atau sekedar sensasi atau apapun itu yang kalian pikirkan. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadi ini benar-benar real. Ya. 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 Itu aja Mbak, terima kasih informasinya. Ini mudah-mudahan video ini berguna bagi masyarakat ya. Iya. Kalau memang himbauan aja, kalau memang ada lagi korban ya yang pernah dirugikan atau dilecehkan oknum ulama ini, segera melapor di channel ini ya, supaya kita bisa bantu setidaknya untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Mbak, terima kasih, itu aja, selamat siang.